Tadi mungkin ada pertanyaan ya Pak Ibu ya, apa saja perangkat ajar yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, jadi kalau kita kembali mengulik di platform Merdeka Mengajar itu perangkat ajarnya ada tiga Bapak Ibu. Yang pertama ada modul ajar atau RPP. Nah, modul ajar ini eh, lebih lengkap ya isinya. Ada bahan materinya, jadi dia bisa disebut dengan RPP Plus. Tapi ada juga yang RPP sederhana, mungkin yang kita juga pernah dengar dulu RPP lembar itu juga masuk ada di PMN. Ada juga yang modul ajar juga tipenya. Nah itu dijadikan tipe yang pertama. Lalu tipe yang kedua ada bahan ajar Bapak Ibu. Nah bahan ajar ini bisa berisi artikel, ya, infografis, eh, maupun informasi-informasi non cetak seperti audio dan video. Nah, ini bahan ajar dia lebih konferensif pada satu topik yang dibahas, sehingga dia lebih lengkap Bapak Ibu untuk bahan ajar. Nah, nanti Bapak Ibu bisa juga sebagai kontributor menjadi kontributor di bahan ajar. Nah, yang ketiga ini modul project Bapak Ibu. Ini khusus dia modul project P5. Jadi Bapak Ibu bisa membuat modul project P5 sesuai dengan uh, tingkat atau ya tingkat di tempat di mana Bapak Ibu mengajar. Jadi nanti ada modul project mulai dari TK, SD, SMP, SMA atau SMK. Nanti itu modul projectnya bisa sampai ke tingkat itu. Tergantung di mana Bapak Ibu bertugas gitu ya, di tingkatan apa. Nah, itu tiga ini Bapak Ibu ya, jadi nggak ada CP, tadi ada dijawab CPATP. CPATP, video pembelajaran itu, ya video pembelajaran mungkin masuk ke bahan ajar ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu tapi CPATP-nya itu masuk ke modul ajar, tapi secara umum ada tiga ini yang ada di Merdeka Mengajar. Nanti kita coba lihat di PMM Bapak Ibu langsung. Eh, yang tiga ini adalah perangkat yang ada di PMM. Sehingga nanti dari ketiga ini kita bisa mendapatkan inspirasi dan juga bisa berbagi yang sudah kita buat. Mau baik dia modul ajar, RPP Plus, atau RPP yang lembar, dan juga bahan ajar, dan juga bisa juga modul project P5 untuk penguatan pelajar Pancasila. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita coba melihat ya Bapak Ibu ya, menonton video mungkin durasinya hanya 1-2 menit, di mana video ini akan menunjukkan guru yang sudah menggunakan perangkat ajar. Akan disimak nanti Bapak Ibu. Setiap siswa sebenarnya punya motivasi belajar yang berbeda-beda tentunya. Kalau sebelumnya kan saya ngajar itu berpusat pada guru gitu ya. Saya memaksakan siswa untuk paham bagaimana cara saya mengajar, itu terserah saya. Membuat saya banyak sekali perubahan. Salah satunya melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Contohnya misalnya, saya setiap kali pembelajaran matematika, sekarang saya berusaha untuk memberikan kebutuhan mereka, terutama di zaman ini. Mereka ternyata pegang mouse saja mereka belum paham. Di sini saya bekerja sama, di mana kelas 7 itu udah mulai belajar komputer, dan saya terapkan coba di pembelajaran di kelas. Salah satunya mengerjakan LKPD secara online. Kemudian ada juga tadi baru saja selesai itu kelas 9. Yang membuat saya senang apa? Mereka berterima kasih. Itu Pak Guru, terima kasih saya baru bisa megang komputer. Pak Guru senang sekali bisa ngerjakan LKPD dengan kayak gini. Besok kayak gini lagi ya Pak. Besok kayak, disitulah yang membuat saya senang. Jadi pembelajaran diferensiasi ini menarik sekali. Ya, fitur di platform Merdeka Mengajar saya sering download itu di bagian perangkat ajar, itu saya sering sekali download. Kalau dulu itu saya nyari perangkat ajar itu kesulitan karena kan berbagai sumber. Kalau banyak sumber kita bingung. Kita nyari di internet juga kita bingung mau pakai yang mana. Adanya
PMM ini kita udah gak bingung lagi, kita langsung cari perangkat ajar di PMM, banyak banget itu ya referensinya, dan kita bisa temukan di PMM kemudian kita terapkan. Perangkat ajar yang ada di PMM ini bervariasi banyak, kemudian saya coba cari gitu ya perangkat mana nih yang paling bagus ya, paling menarik. Saat saya terapkan di kelas itu membuat anak-anak ini senang gitu. Beda dengan pembelajaran yang dulu. Setelah kita download perangkat ajar yang ada di PMM, ini sebetulnya udah memudahkan kita. Oleh karena itu saya juga mencoba untuk ke rekan-rekan guru ini mengajak. Bahkan saya langsung membagikan, ini contoh nih. Kalau misalkan perangkat ajar bahasa Inggris saya kirimkan, bagus nggak Mbak? Bagus. Dapat dari mana? Nah, disitulah saya coba menceritakan. Baru tahu ya ada di PMM itu ada perangkat ajar loh gitu. Nah, iya. Ya Bapak Ibu, itu tadi video singkat ya Bapak Ibu, mana pengalaman seorang pendidik ya atau guru yang menggunakan eh, perangkat ajar ya, dia memanfaatkan perangkat ajar sebagai salah satu ya cara untuk mendapatkan eh, cara pembelajaran, di mana perangkat ajar tadi terdiri dari modul ajar atau RTP, lalu juga ada bahan ajar, lalu juga ada eh, sampai ke modul P5 gitu ya. Nah, eh, itu tadi saya garis bawahi ada kata memudahkan, ya, memudahkan dan juga berbagi gitu ya. Nah, dimana ternyata kalau selama ini mungkin kita mencari perangkat ajar itu dari berbagai sumber ya. Atau kalau kita buka menggunakan Google ataupun internet, kita akan mendapatkan banyak sekali sumber, sehingga mungkin sumber-sumber tersebut bahkan belum terverifikasi dengan benar atau uh, belum baik begitu dalam penyusunan. Nah, ternyata untuk di saat ini di Mereka Mengajar sudah ada tempat di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan inspirasi buat perangkat ajar